Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena di subuh yang berberkah ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semua untuk bersama-sama berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita dan rangkaian-rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Begitupun para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita tetap senantiasa bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dengan segala macam bentuk pengorbanan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita atau materi kita yang berkaitan tentang panduan Ramadan agar Ramadan kita bisa efektif, agar Ramadan kita bisa maksimal, agar hari-hari di bulan suci Ramadan bisa kita isi dengan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita tidak berlalu begitu saja tanpa arti, tanpa makna, berlalu seperti angin. Ini yang kita tidak harapkan seperti itu. Harapan kita Ramadan bisa berberkah, bisa maksimal, bisa optimal. Ini makanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada edisi atau pertemuan yang ke-10 khusus tentang materi panduan Ramadan. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas hal-hal yang berkaitan sunnah-sunnah puasa. Ya, kemarin kita sudah membahas secara sederhana sesuai dengan kapasitas ilmu dan kemampuan yang kami miliki yang sangat-sangat terbatas, yaitu berkaitan tentang sunnah-sunnah ketika kita berpuasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang qada puasa dan fidyah. Yaitu qada puasa dan fidyah ini penting juga untuk kita pahami bersama, untuk kita ketahui bersama. Sebelum kita lanjut, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini masuk dalam ranah fikih ibadah. Masuk dalam fikih ibadah. Dan sudah menjadi karakter yang namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Pasti ada perbedaan pemahaman di kalangan para ulama kita. Sehingga ketika dalam penyampaian sebentar mungkin ada sesuatu yang berbeda yang kita pahami, yang tidak sesuai dengan apa yang kami pahami, apa yang kami sampaikan, itu bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi selama perbedaan kita ini masing-masing dibangun di atas dalil,
Ya, dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, kesahihannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa ketika kita berbicara tentang persoalan fikih ibadah, maka di dalamnya pasti kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, sehingga dibutuhkan sikap saling pengertian, dibutuhkan sikap saling toleransi di dalam masalah ini. Apa yang kami sampaikan sebentar, itulah yang kami pahami, dan insyaallah masih banyak para alim ulama kita, ustadz kita yang keilmuannya lebih luas, yang lebih komprehensif dibandingkan pemahaman dan ilmu kami, sehingga kita tidak boleh berpatokan dengan hanya dengan apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagai pembanding saja, hanya sebagai pengantar saja di dalam memahami tentang qada, puasa dan fidyah. Ya, kita bisa baca di buku-buku fikih para ulama, bertanya dengan ulama-ulama yang lain, dengan ustadz-ustadz yang lain, kajian-kajian ustadz yang lain, sebagai pembanding untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang agama Islam yang mulia ini, khususnya dalam perkara-perkara fikih ibadah. Jadi, baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi materi kita yaitu tentang qada, puasa dan fidyah. Yang pertama, dan harus kita pahami, apakah yang dimaksud dengan qada? Apakah yang dimaksud dengan qada? Dalam tulisan ini disampaikan secara singkat, qada adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Jadi ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah, yang mana ibadah itu memiliki batasan waktu tertentu. Ya, ibadah itu memiliki waktu batasan tertentu, ada batasannya yang telah digariskan oleh syariat. Namun ibadah itu dikerjakan di luar batasan waktunya. Namun ibadah itu dikerjakan di luar waktunya. Maka itulah disebut dengan qada. Ya, seperti misalnya orang yang Ramadan, puasa Ramadan itu ada batasan waktunya selama 1 bulan. Baik itu 29 hari ataupun 30 hari, intinya 1 bulan. Itu batasan waktunya. Namun ketika seseorang mengerjakan puasa qada, maka dia melakukannya di luar bulan Ramadan. Mungkin di dalam bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa karena ada sesuatu, karena ada hal-hal yang menyebabkan dia dibolehkan tidak berpuasa di Ramadan. Nah, nanti setelah di luar bulan Ramadan, maka barulah dia melaksanakan hutang puasanya tersebut, membayar hutang puasanya tersebut, membayar puasa yang dia tidak kerjakan di dalam bulan Ramadan. Nah, itulah disebut dengan qada. Itu mengerjakan suatu ibadah yang mana ibadah itu memiliki batasan tertentu yang telah diatur dalam syariat dan dia lakukan itu di luar waktunya. Itulah disebut dengan qada. Kemudian dalam tulisan ini dijelaskan bahwa adapun orang yang dikenakan qada puasa, jadi adapun orang yang dikenakan qada puasa adalah orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Jadi orang yang sakit dan sakitnya itu memberatkan ketika dia berpuasa. Yang sakitnya itu ketika dia berpuasa bisa semakin menambah parah penyakitnya, bahkan bisa menyebabkan dia meninggal dunia. Ya, dan sakitnya itu menurut medis masih ada harapan untuk sembuh. Sakitnya itu ada harapan untuk sembuh. Maka setelah dia sembuh di luar bulan Ramadan, maka dia mengganti puasanya sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Itu namanya disebut dengan mengqada puasa, mengganti puasanya sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian siapa lagi yang qada? Yaitu seorang musafir. Ya, seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan bukan dalam perjalanan maksiat, ya dalam perjalanan, walaupun sekali lagi kita sudah jelaskan secara rinci tentang puasanya orang musafir. Ya, ada yang dibolehkan berpuasa, ada yang diharamkan dia berpuasa, dan ada dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Nah, intinya ini secara singkat musafir, bahwa orang yang musafir yang sedang melakukan perjalanan bukan dalam bentuk maksiat, maka dia boleh tidak berpuasa kalau dia tidak mau berpuasa, dan dia harus mengqada puasa tersebut, mengganti puasanya tersebut Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanita yang
haid atau nifas sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika di luar bulan Ramadan, maka dia harus mengganti puasanya tersebut sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian wanita hamil dan menyusui, ya, apabila berat untuk puasa, maka dia di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya, khusus tentang wanita hamil dan menyusui ini, sebagaimana penjelasan yang telah lewat kita telah sampaikan bagaimana kondisi wanita hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah dia dikenakan qada ataukah hanya fidyah, ya, atau hanya fidyah. Jadi inilah setidaknya 3 yang disepakati ulama, yang membayar qada dan 1 yang diperselisihkan ulama. Ya, jadi orang yang sakit dan sakitnya itu memberatkan dia berpuasa, maka setelah dia sembuh di luar bulan Ramadan, dia harus mewajib mengqada puasanya. Ini disepakati ulama. Kemudian yang kedua, orang yang musafir, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti puasanya, mengqadanya di luar bulan Ramadan. Ini juga disepakati ulama. Kemudian yang ketiga, wanita yang haid atau nifas di bulan Ramadan sehingga dia tidak berpuasa Ramadan, maka dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, mengqadanya. Ini juga disepakati ulama tentang qada. Adapun wanita hamil dan menyusui, ya, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena berat untuk berpuasa, dikhawatirkan bisa memudaratkan dirinya ataukah bayinya ataukah janinnya, ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Apakah dia qada, apakah dia fidyah, ataukah hanya dia fidyah ataukah qada dan fidyah. Ini sudah lewat pembahasannya. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara singkat tentang qada dan siapa yang boleh mengqada dalam kondisi seperti apa dia tidak berpuasa di Ramadan dan mengqadanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya, qada Ramadan boleh ditunda. Ya. Qada Ramadan boleh ditunda. Maksudnya bahwa qada Ramadan, mengganti puasa di bulan suci Ramadan, itu tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan. Ya. Tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan. Ya. Setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Syawal. Ya, tidak mesti dilakukan di bulan Syawal. Ya. Tidak mesti dilakukan di bulan Syawal. Namun, puasa qada Ramadan boleh ditunda, boleh dilakukan di bulan Zulhijjah sampai bulan Sya'ban. Jadi, boleh ditunda di bulan Zulhijjah atau sampai bulan Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa qada puasa Ramadan itu tidak mesti harus dilakukan di bulan Syawal, tidak. Ataukah di bulan Zulqa'dah, tidak. Tetapi boleh ditunda di bulan Zulhijjah sampai di bulan Sya'ban. Dengan catatan asalkan tidak masuk Ramadan berikutnya. Ya. Ini catatannya. Puasa qada itu boleh ditunda, tetapi tidak boleh ditunda sampai masuk bulan Ramadan setelahnya, tidak boleh. Kita lihat beberapa dalil di antara pendukung hal ini bahwa bolehnya qada Ramadan itu ditunda. Kita akan bacakan bahwa Aisyah pernah menunda qada puasanya sampai bulan Sya'ban. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana dijelaskan bahwa ibu kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah menunda qada puasanya sampai bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu pernah menunda puasa qadanya sampai bulan Sya'ban. Artinya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Aisyah, pernah membayar puasa qadanya di bulan Sya'ban. Pernah membayar puasa qadanya di bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan. Ini menunjukkan bahwa puasa qada Ramadan itu boleh ditunda sampai bulan Sya'ban. Tidak harus setelah Ramadan di bulan Syawal atau Zulqa'dah, tidak. Boleh ditunda. Akan tetapi, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan atau yang lebih afdal adalah puasa qada
Ramadan dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, ini lebih baiknya, lebih afdalnya agar puasa qada Ramadan ketika seseorang sudah mampu untuk melakukannya, sudah lapang dia untuk melakukannya, maka sebaiknya jangan ditunda. Sebaiknya segera dilakukan puasa qada tersebut, hutang puasa tersebut sebaiknya segera dilunasi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Jadi, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang perolehnya. Jadi mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Ini dalil yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa sebaiknya, lebih afdalnya bahwa puasa qada itu segera ditunaikan. Ketika seseorang sudah melewati bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal misalnya dia sudah punya kemampuan, dia sudah bisa untuk melakukannya, sudah mampu untuk melakukannya, maka segeralah untuk lakukan puasa Ramadan qada tersebut, menggantikan puasanya tersebut di bulan Syawal misalnya. Kemudian selanjutnya juga yang ingin kita sampaikan yaitu tentang bagaimana orang yang mengakhirkan qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Ini terkadang ada seseorang karena kelalaiannya sehingga dia tidak mengganti puasanya ataukah dia mengakhirkan qada Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Jadi nanti Ramadan berikutnya baru dia qada, membayar qadanya, membayar utang puasanya. Bagaimana kasusnya seperti ini? Jadi seseorang yang karena kelalaiannya mungkin, karena kesibukannya mungkin, sehingga qada Ramadannya itu nanti dia bisa bayar setelah Ramadan berikutnya. Syekh Ibnu Bas menjawab tentang masalah ini, memberikan jawaban bahwa orang yang menunda qada, jadi orang yang menunda qada puasa sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, tanpa halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka orang seperti ini wajib bertobat kepada Allah dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qada puasanya. Itu penjelasan Syekh Ibnu Abbas bahwa orang yang menunda-nunda, sengaja menunda-nunda puasa qadanya, ya, menunda-nunda untuk membayar hutang puasanya sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, tanpa halangan yang dibenarkan oleh agama, maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Artinya kalau puasa qadanya 5 hari, maka dia wajib memberi kepada fakir miskin setiap hari juga 5 hari atau 5 fakir miskin yang harus dia beri fidyah, Kemudian yang ketiga, dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Jadi dia tetap harus mengqada puasanya tersebut, bertobat kepada Allah, kemudian memberikan fidyatun, memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak hari puasa yang ditinggalkan di Ramadan. Kemudian yang ketiga, tetap dia harus mengganti puasanya. Ya. Dan kata Syekh Ibnu Abbas, tidak ada kafarah, tidak ada tebusan selain itu. Nah, hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti itu penjelasan Syekh bin Baz. Namun, apabila dia menunda qada puasanya karena ada uzur seperti sakit atau dia sedang musafir, jadi yang pertama tadi menunda qada puasa tanpa uzur. Kemudian yang kedua, dia menunda qada puasa Ramadannya karena ada uzur. Ya, uzur halangan yang dibenarkan oleh syariat seperti misalnya dia sakit. Ya, dia sakit. Kemudian dia bersafar. Ataukah karena wanita itu hamil atau menyusui, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqada puasanya. Ya, seperti itu penjelasan Syekh bin Baz. Ya, bahwa apabila seseorang menunda qada puasanya karena ada uzur yang dibenarkan oleh syariat seperti dia sakit ataukah dia sedang melakukan safar atau perjalanan, ya, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa,
maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqada puasanya. Ya, ini mengqada puasanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap ya, bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qada puasa sampai Ramadan berikutnya dapat dianggap sunnah dan tidak wajib. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat antara Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Bahwa kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qada puasa sampai Ramadan berikutnya dia dapat dianggap sunnah dan tidak wajib. Kalau Syekh bin Baz tadi menganggapnya wajib. Kalau Syekh Utsaimin menganggapnya sunnah. Dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat. Ya, pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi nas, menyelisihi dalil yang menyatakan puasa hanya cukup diganti, diqada dan tidak ada tambahan selain itu. Inilah sekali lagi dari awal saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang fikih, maka pasti ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama kita. Pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang persoalan tersebut, maka dibutuhkan sikap saling memahami, saling menghargai, dan kita amalkan apa yang kita yakini kebenarannya sesuai dengan penjelasan-penjelasan para ulama kita yang kita merasa nyaman dan kita yakin dengan hal tersebut. Tidak wajib untuk berurutan ketika mengqada puasa. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa seseorang yang ingin mengqada puasanya maka tidak wajib untuk berurutan ketika mengqada puasa. Boleh diselang-seling. Ya, orang yang ingin membayar hutang puasanya itu tidak wajib berurutan, misalnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak, tapi boleh diselang-seling atau boleh satu minggu kemudian lagi boleh. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Fi min ayyamin ukhra, fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Jadi, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak mengapa jika dalam mengqada puasa tidak berurutan. Jadi Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa tidak mengapa jika dalam mengqada puasa tidak berurutan. Artinya tidak mesti berurutan, boleh tidak berurutan, itu boleh. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari secara muallaq tanpa sanad dan juga dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musnafnya dengan sanad yang sahih. Ya, boleh berpuasa, membayar qada puasa, utang puasa tanpa harus berurutan. Kemudian selanjutnya tentang orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa. Jadi misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, namun dia memiliki utang puasa. Ya, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Kemudian setelah bulan Ramadan dia meninggal dunia sehingga dia tidak sempat untuk membayar hutang puasanya tersebut. Bagaimana kondisinya ini? Bagaimana penjelasan syariat dalam masalah ini? Kita lihat bagaimana penjelasan daripada Aisyah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan waliyuhu dalam hadits ini adalah kerabat. Jadi yang dimaksud dengan waliyuhu dalam hadits ini yang telah kita bacakan tadi, waliyuhu artinya adalah kerabat, keluarga. Itulah yang dimaksud dengan waliyuhu. Kemudian itu yang dimaksud dengan waliyu menurut Al-Imam Nawawi. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waliyuhu adalah ahli waris. Ya, yang dimaksud dengan waliyuhu itu adalah ahli warisnya.
Akan tetapi, hukum membayar puasa bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunnahkan. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa hukum membayar puasa yang dilakukan oleh ahli waris tidak sampai pada wajib. Hukumnya hanya sunnah. Kemudian, boleh beberapa hari qada puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Misalnya ada orang tua meninggal dunia. Dia memiliki hutang puasa katakanlah 7 hari. 7 hari. Kemudian orang tua ini memiliki 3 orang anak. Maka ketiga orang anak ini boleh menggantikan puasa orang tuanya. 3 orang ini masing-masing 2 hari misalnya. Si A 2 hari, si B 2 hari, si C 3 hari. Ya, sampai cukup 7 hari. Boleh hutang puasa tersebut dilakukan oleh ahli warisnya. Masing-masing mempuasakan untuk orang tuanya misalnya. Ya. Jadi boleh beberapa hari qada puasa dibagikan kepada beberapa ahli waris. Jadi bukan hanya harta yang dibagikan kepada ahli waris, tetapi hutang puasa, qada puasa itu boleh dibagi kepada beberapa ahli waris. Misalnya sekali lagi, seorang ibu misalnya meninggal dunia, kemudian dia memiliki hutang puasa 7 hari. Maka dia memiliki anak 3 orang. Maka ketiga anak ini boleh membagi puasa tersebut. Ya, 3 orang, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, kemudian ada yang 2 hari sampai cukup 7 hari. Tetapi kalau ada yang mau, 1 orang saja mengatakan bahwa nanti saya yang berpuasa qada 7 hari untuk ibu kita, maka boleh. Ya, seperti itu. Jadi, ya, mereka boleh laki-laki atau perempuan mendapatkan 1 atau beberapa hari puasa. Ya, kemudian boleh juga dengan serempak beberapa ahli waris membayar utang puasa tersebut dalam 1 hari. Jadi boleh dalam 1 hari. Misalnya, seperti yang kita gambarkan tadi, seorang ibu meninggal dunia memiliki hutang puasa 7 hari. Maka ketika sang anak ahli waris ingin berpuasa untuk membayar qada puasa orang tuanya, maka sang anak ini boleh berpuasa bersamaan dalam 1 hari. Berarti 1 hari berarti 3 puasa terbayarkan. Kemudian hari kedua berpuasa lagi bersamaan 3, berarti sudah 6. Kemudian hari terakhir barulah 1 orang yang berpuasa tersebut, maka sudah cukup 7 hari. Nah, boleh juga berbeda harinya, seperti itu. Kemudian penjelasan di sini bahwa yang dibayarkan puasa di sini adalah orang yang ketika hidupnya mampu dan punya kesempatan untuk mengqada namun belum dilakukan hingga meninggal dunia. Nah, jadi orang yang boleh dibayarkan puasanya ini adalah orang yang ketika hidupnya dia mampu dan punya kesempatan untuk mengqada namun belum dilakukan hingga meninggal dunia. Ya, orang tersebut, ibu kita tersebut misalnya mampu untuk mengqada puasa dan punya kesempatan untuk mengqada puasa namun tidak dilakukannya, kemudian dia meninggal dunia, maka inilah yang boleh digantikan puasanya oleh ahli waris. Adapun yang betul-betul dia tidak mampu karena memang uzur usia yang sudah tua, tidak bisa lagi memang berpuasa baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, maka ini tidak ada kewajiban, tidak ada tuntunan untuk membayarkan puasanya tersebut. Itu tentang qada puasa secara singkat. Kemudian tentang pembayaran fidyah. Ya. Bagi orang yang sudah tua renta, jadi orang yang sudah tua renta, orang yang sudah uzur, yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, serta orang yang sakit, yang mana sakitnya itu menurut penilaian medis, menurut pemeriksaan medis, sakitnya tersebut tidak bisa sembuh lagi, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, maka mereka wajib fidyah. Maka mereka wajib untuk membayar fidyah. Jadi bagi orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh, maka wajib bagi mereka fidyah. Ya, mereka wajib untuk membayar fidyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu berat untuk menjalankan puasa Ramadan, wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah,
Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk orang yang sangat tua dan nenek tua yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ya, itulah penjelasan Ibnu Abbas. Kemudian, bagaimana cara pembayaran fidyah? Bagaimana cara penunaian fidyah? Yang pertama, ukuran fidyah adalah dilihat dari kebiasaan yang layak di masyarakat setempat. Jadi, jumlah atau takaran, ukuran pembayaran fidyah itu dilihat dari urf, dilihat dari kebiasaan yang umum di masyarakat setempat. Ya, selama dianggap memberi makan kepada orang miskin, maka itu dikatakan sah. Misalnya, di tengah masyarakat itu dikatakan seseorang diberi makan, misalnya nasi 1 piring, kemudian ada sayur, ada ikan, maka itu sudah dicukup dikatakan memberi makan, maka itu sudah bisa dikatakan memberi makan fakir miskin. Jadi tergantung dari kebiasaan di tengah masyarakat tersebut, sehingga seseorang dikatakan memberi makan. Kemudian yang kedua, ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama lagi. Fidyah harus dengan makanan, tidak bisa diganti uang, karena inilah perintah yang dimaksud dalam ayat. Ya, fa fidyatun ta'am, ta'am itu makanan. Maka ulama kita sebagian menjelaskan bahwa fidyah harus dengan makanan, tidak boleh diganti dengan uang, karena inilah maksud penjelasan ayat tadi, fa fidyatun ta'am, ta'am itu makanan. Tetapi ulama yang lain menjelaskan boleh mengganti fidyah dengan uang seharga makanan tersebut. Boleh mengganti fidyah dengan uang seharga makanan tersebut. Misalnya harga makanan 1 porsi itu 15.000, sudah ada lauknya, nasinya dan sebagainya 15.000. Maka boleh diganti dengan uang 15.000 untuk 1 hari. Jadi kalau 1 bulan 30 hari berarti berapa? 450.000. Boleh diganti dengan uang. Tetapi sekali lagi kaum muslimin, ulama yang lain mengatakan tidak boleh diganti dengan uang, harus dengan makanan. Inilah kita katakan dari awal bahwa berbicara tentang fikih pasti di dalamnya ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Tinggal kita melihat mana yang rajih, mana yang kuat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut berdasarkan penjelasan dalil-dalil yang sahih. Ketiga, 1 hari tidak puasa berarti memberi makan 1 orang miskin. Ya, jadi 1 hari tidak berpuasa berarti fidyahnya itu memberi makan 1 hari. Kalau 2 hari, ya tidak berpuasa maka memberi makan 2 orang miskin. Kalau 3 hari tidak memberi makan, maka 3 orang miskin yang kita beri makan. Ya. Kemudian keempat, bisa diberikan berupa makanan mentah. Misalnya ditambah lauk, misalnya beras. Kita kasih beras, kemudian kita kasih sayur, kemudian kita kasih ikan. Nanti dia sendiri yang memasaknya atau mengolahnya. Dan boleh juga dalam bentuk makanan yang sudah matang, yang memang sudah siap dimakan, siap saji. Ya. Jadi boleh dalam bentuk makanan yang mentah, misalnya beras, kemudian kita kasih sayur, kemudian kita kasih ikan, kemudian yang lain-lainnya, kemudian dia sendiri yang memasaknya. Dan boleh juga dalam bentuk makanan yang memang sudah jadi, yang dalam piring atau dalam kotak yang siap untuk dimakan, siap untuk dikonsumsi. 5. Tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadan, jelas. Ya, tidak boleh seseorang membayar fidyah, dia mengatakan bahwa saya mau bayar memang fidyahku sebelum Ramadan, tidak boleh. Nanti fidyah dibayar setelah Ramadan. Keenam, waktu pembayaran fidyah boleh setiap kali tidak berpuasa. Fidyah ditunaikan atau bisa pula diakhirkan di hari terakhir Ramadan lalu ditunaikan semuanya. Apa maksudnya? Bahwa misalnya ada seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena tadi kita sebutkan karena orang yang sudah tua rentah, kemudian orang yang sakit, kemudian sakitnya itu tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang menyusui atau hamil yang beranggapan bahwa dia fidyah, maka dia boleh memfidyahnya setiap hari di bulan Ramadan ketika dia tidak berpuasa dengan memberi makan fakir miskin, tentunya bukan di siang hari Ramadan, tetapi memberi makan fakir miskin di malam hari. Ya, karena di bulan Ramadan tentu mereka berpuasa. Jadi boleh memberi fidyah kepada mereka setiap hari, boleh juga diakhirkan nanti setelah Ramadan. Ya,
boleh. Inilah kaum muslimin secara singkat tentang qada Ramadan dan fidyah. Ya, sekali lagi kami ulangi dan kami kembali ulang-ulangi bahwa berbicara tentang qada puasa dan fidyah itu sudah masuk dalam ranah fikih. Yang namanya fikih, karakter fikih itu pasti ada perbedaan pendapat, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, tinggal kita yang memilih mana di antara pendapat tersebut yang kita yakini kuat. Mana di antara pendapat tersebut yang kita yakini bahwa inilah yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Inilah pendapat yang raji. Ya, kita amalkan dan menghargai yang berbeda dengan apa yang kita pahami. Ya, sebagaimana mereka tentu juga menghargai apa yang kita pahami. Karena kalau tidak seperti itu, maka pasti akan terjadi pertikaian, percekcokan, ya, saling menghujat, saling menjatuhkan antara satu yang lainnya. Demikian kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita secara singkat tentang qada puasa dan fidyah. Ya, saya tetap menganjurkan kepada kita untuk membaca di kitab-kitab para ulama tentang pembahasan kita ini, kemudian melihat kajian-kajian ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih senior, yang lebih faqih, yang lebih berilmu, yang lebih mendalam kajiannya tentang masalah ini untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekhilafan itu tentunya dari kami pribadi, jadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.